Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di video yang ini ya, video berikutnya, video yang kedua ini kita mau bahas tentang pembagian polinomial tapi caranya cara Horner. Ya, langsung aja ini kemarin ya. Nah, ini dia cara Horner. Nah, pembagian cara Horner ini nanti terbagi lagi menjadi 3 jenis ya, tergantung pembaginya. Makanya menurut saya ini agak puyeng ya, karena pembaginya macam-macam. Kalau yang ini kan bebas ya, mau pembaginya bentuknya X plus 3, mau nanti bentuknya X kuadrat dan segala macam, itu sama aja caranya ya begitu-gitu aja. Kalau ini beda. Oke. Yang pertama dulu. Kalau misalkan pembaginya itu berupa fungsi linear. Ya, ini namanya fungsi linear. Tanpa pangkat ya, X tanpa pangkat. Linear. Linear, fungsi linear, X min K gitu ya. Linear terus koefisiennya 1. Linear dengan koefisien 1. Jadi harus bentuknya X min K, nggak boleh 2X min 3. Ini udah beda lagi ya. Di X min 3 kah, apa X min 4, atau X plus 5, terserah. Yang penting depannya X. Terus nggak harus min, di sini plus juga boleh. Perhatikan cara menentukan nilai polinom fx 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6 untuk x sama dengan min 2. Menggunakan cara skema Horner. Oke. Jadi gini, misalkan kita punya fx ya, fx di sini adalah 2x pangkat 3 min 3x kuadrat plus x plus 6. Mau dibagi dengan x plus 2. Ini tuh x plus 2 ya. Maka caranya adalah kita cari dulu pembuat 0 untuk pembuat 0 untuk pembaginya. Pembaginya adalah x plus 2. Pembuat 0 itu maksudnya disama dengan kan 0 gitu ya. Jadi x plus 2 ini disama dengan kan 0. X-nya sama dengan 2-nya pindah. Yang positif 2 pindah terus jadi min 2. Berarti kita dapat X-nya min 2. Atau di sini K-nya sama dengan min 2. Gitu ya, K-nya sama dengan min 2. Nah, maka kita tinggal masukkan ke sini. Nah, caranya pakai Horner. Tinggal kayak gini aja. Masukkan fx-nya. Ingat ya, ini kan x pangkat 3 paling tinggi. Berarti terus dulu. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1 gitu ya, X pangkat 0. Masukkan koefisiennya 2, ini koefisiennya min 3, ini 1, ini 6. K-nya min 2, berarti sini min 2. Oke. 2 turun, 2 turun, naik. 2 kali min 2, min 4, ini ditambah ya. Min 3 tambah min 4, min 7. Naik lagi dikali min 2, 14, positif ya. Min kali min jadi positif 14, tambah jadi 15, naik lagi. 15 kali min 2 itu min 30. Nah ya, benar ya, 15 kali 2 min 30, 6 dikurangi 30, min 24. Nah, ini dia. Jadi hasil baginya, ini dia. Nah, ini hasil bagi, yang ini sisa. Ini udah ada contoh sebenarnya di sini ya. Kalau anak-anak mau lihat boleh. Cuman ibu tuliskan lagi biar mudah. Jadi hasil baginya ini 2 min 7 min 15 ya. Ini hasil baginya nih. Ini sisa baginya. Sisanya min 24. Nah, selanjutnya caranya adalah kalian tinggal tuliskan aja di sini. Sini aja ya Ibu ya. Kita mulai dari, pokoknya yang belakang itu kan selalu X pangkat 0 ya. Yang belakang itu selalu X pangkat 0. Jadi kita mulai X pangkat 0 dari belakang. X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Nah, baru deh kita pasang-pasangkan. Jadinya hasil baginya, tuliskan koefisiennya 2. Pasangan X-nya berapa? X kuadrat. Tuliskan koefisiennya min 7. Pasangan X-nya adalah X pangkat 1 atau X aja nulisnya ya. Kemudian selanjutnya adalah 15-nya positif. X-nya ada nggak? Karena X pangkat 0 kan 1, berarti nggak usah ditulis. Nah, ini hasil baginya. Gitu ya. Selalu dimulai X pangkat 0, X pangkat 1, dan seterusnya. Kalau ada lagi ya berarti X pangkat 3 di sebelah sini, di sini X pangkat 4, dan seterusnya. Sisanya adalah yang ini yang belakang. Min 24. Nah, seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Nah, ini bentuk yang kedua nih. Pembagian polinomial oleh AX plus B. Jadi ini kalau tadi koefisiennya 1, ingat ya, 1. Bukan negatif 1. Kalau negatif 1 udah beda lagi. Ini harus positif 1 X-nya. Kalau AX plus B berarti X-nya boleh, A-nya boleh negatif 1 itu boleh. Jadi ini linear
dengan koefisiennya A, ya, koefisien A. Cara gimana? Caranya sama seperti yang tadi, ya. Caranya sama, hanya nanti hasil akhirnya bentuknya seperti ini nih ya. Nah, hasil baginya ini HX plus A ya. Bedanya kayak gitu, hasil baginya berupa HX plus H. Jadi hasil baginya berupa HX plus per A. Jadi hasil yang tadi nih, si yang 2 min 7, 15 atau si 2x kuadrat min 7x plus 15 ini perlu dibagi lagi sama si A-nya. A-nya itu yang mana ya? Ini, koefisien dari si X-nya. Oke? Seperti itu. Ya, cuma itu aja sih hasil baginya. Kalau sisanya tetap tinggal yang belakang aja. Ya, sisanya tetap yang belakang. Jadi misalkan Horner gini ya. Misalkan ini di sini HX gitu ya. Kemudian di sini sisanya. Nah, ntar ini HX-nya harus dibagi dengan A. Ini kan ini bukan A, ini si X-nya nanti. A itu adalah koefisiennya X-nya. Ingat aja ini aja. Ingatin aja hasil baginya berupa HX per A. Untuk kasus kalau koefisiennya itu berupa A gitu ya. Koefisiennya berupa A. Atau koefisiennya si X-nya berupa angka selain 1. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian yang ini kalau misalkan bentuknya kuadrat. Kalau bentuknya kuadrat maka kita harus faktorkan dulu fungsi kuadratnya. Nanti kan setelah dibentuk faktor dapatlah ini ya faktornya misalkan. Nah, cara nyarinya yang pertama, bagilah fx dengan xk1. Jadi, cari dulu Horner dengan yang faktor pertama. Maka dapatlah hasil bagi dan sisa baginya. Nah, kemudian selanjutnya cari lagi Horner, pakai Horner dengan faktor yang kedua nih, xk2. Nah, misalkan hasil bagi dan sisa baginya adalah ini, hx dan s2. Ya, maka gx sama dengan x min k2 hx plus. Oke, ini belum lengkap, ini nulisnya langsung aja deh intinya ya. Hasil baginya adalah hx gitu ya per 2. Cuman ibu sarankan ya kalau misalkan dapat pembaginya berupa fungsi kuadrat atau derajat polinomial derajat 2 langsung aja pakai cara bersusun, maka akan lebih mudah menurut ibu ya. Hasil baginya adalah tetap hx per 2 sih, per a ya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat. A adalah koefisien dari X kuadrat. Taruh sebentar. HX per A gitu ya. A adalah koefisien dari X kuadrat nih. Hasil baginya. Kemudian sisanya adalah S2X gitu ya. Ditambah S1 min S2K1 gitu ya. S2K1. Ibu jelaskan S2 itu apa, S1 itu apa. S2 itu strata 2, S1 itu strata 1. Enggak dong. S2 ini adalah sisa pembagian dengan faktor kedua. Ini faktor kedua kan, kalau fungsi kuadrat kan pasti ada 2 faktor kan? Ya enggak? Nanti dari sini dapat X-nya berapa, dari sini dapat X-nya berapa. Misalkan faktor kedua yang ini, kamu maunya nggak apa-apa, berarti sisa dari pembagian dengan ini, itu S2, sisa dari pembagian ini adalah S1, atau kebalikannya juga boleh. Sedangkan S1 adalah sisa pembagian dengan faktor ke-1 ya. Jadi kan kita nyari satu-satu, dengan faktor yang satunya kita cari pakai Horner, dengan faktor berikutnya kita cari juga pakai Horner. Itu ya. Oke. Nah, terus oh ya, sebelumnya oke. Ini si faktor kedua ini ngebaginya bukan sama si fx lagi, tapi sama si gx. Yang mana gx ini adalah hasil bagi dari faktor pertama. Hasil bagi dari faktor pertama. Gitu ya. Hasil bagi dari faktor pertama. Oke. Nah, terus si S2-nya udah tadi ya, S2 ada sistem pembagian dengan faktor kedua, di mana dibaginya dengan GX gitu ya. Pembaginya adalah, yang mau dibagi adalah si GX dengan faktor kedua itu. Hasil baginya dari faktor pertama. Si GX ini adalah hasil bagi dari faktor pertama. Kemudian K1. K1 ini adalah faktornya ya.
faktor per faktor ke 1 gitu ya. Faktor ke 1. Jadi yang harus dihafal ini hasil bagi dan sisanya. Kita langsung ke contoh aja.